Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Algoritma Struktur Data ingin mempresentasikan proyek kami yaitu database satwa kebun binatang. Perkenalkan, nama saya Elega Basyut Nafirdan dengan tim J0404221210. Perkenalkan, nama saya Suryangga dengan NIM J0404221089. Saya Laila Nuraziza dengan NIM J0404221128. Dan saya Alfarel dengan NIM J0404221136. Berikut adalah tujuan kita, yaitu pertama, pengelolaan data yang efisien, 2, meningkatkan manajemen satwa, 3, meningkatkan keamanan dan keadilan data, dan yang terakhir, mendukung edukasi dan penelitian. Oke, untuk pengertian CRUD adalah singkatan dari Create, Update, and Delete. Istilah ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk merujuk pada 4 operasi dasar yang dapat dilakukan pada data dalam sebuah sistem atau basis data. Operasi CRUD merupakan operasi dasar yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam konteks aplikasi berbasis data. Dengan menggunakan operasi-operasi ini, pengembang dapat memanipulasi data secara efektif dalam sistem atau basis data yang mereka bangun. Untuk penerapannya, CRUD dapat bervariasi tergantung pada jenis aplikasi dan kebutuhan bisnis atau pengguna. Prinsip dasarnya tetap sama, yaitu melakukan operasi create, update, dan delete pada data yang ada dalam sistem atau basis data. Misal, jika ingin membuat to-do list, maka kamu dapat membuat create, maka tugas baru dengan memberikan judul dan deskripsi. Kemudian Anda dapat membaca read atau read daftar tugas yang sudah ada. Anda juga dapat memperbarui update tugas dengan mengubah judul atau status selesai. Jika tugas sudah selesai atau tidak lagi diperlukan, Anda dapat menghapus atau delete tugas dari daftar. Create atau buat. Operasi ini digunakan untuk membuat entitas baru dalam sistem atau basis data. Dan ada juga update atau perbarui. Operasi ini digunakan untuk memperbarui atau mengubah data yang sudah ada dalam sistem atau basis data. Dan ada juga read atau baca. Operasi ini digunakan untuk membaca atau mengambil data yang ada dalam sistem atau basis data. Yang terakhir ini delete atau hapus. Operasi ini digunakan untuk menghapus data yang sudah ada dari sistem atau basis data. Selanjutnya, if, else, elif. If digunakan untuk menentukan apakah kondisi tertentu benar atau salah. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode yang terletak di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, maka blok kode tersebut akan dilewati dan program akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Else. Else digunakan sebagai alternatif jika kondisi pada if bernilai false. Blok kode dalam else akan dieksekusi jika kondisi pada if tidak terpenuhi. Elif. Elif singkatan dari else if. Digunakan ketika ada beberapa kondisi yang harus dievaluasi secara berurutan. Blok kode dalam elif akan dieksekusi jika kondisi pada if sebelumnya bernilai false dan kondisi pada elif terpenuhi. Anda dapat memiliki beberapa blok elif jika diperlukan. Implementasi kode menggunakan if, else, elif untuk menentukan kondisi apakah data sudah ada atau belum dan lalu apa yang akan dijalankan oleh program. Selanjutnya menggunakan CRUD untuk membuat atau create data satwa, membaca atau read data satwa yang sudah dibuat, memperbarui atau update data yang sudah pernah dibuat, dan menghapus atau delete data yang ada. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan programming dan demo dari aplikasi kami. Nah, di sini kami membuat variabel cek 1, cek 2, cek 3, dan cek 4. Di sini cek 4 maksudnya kami baru bisa membuat entries maksimal sampai 4. Lalu di sini ada input ini welcome to Zoom Management System kelompok 5 ini codingan untuk ketika program di run. Nanti tampilannya akan menampilkan
Lalu di ini ada di line nomor 11, if op sama dengan A or of E, V, S, dan C. Nah, ini menerapkan kondisi apabila user menekan tombol-tombol ini, maka program akan berlanjut berjalan. Untuk program fungsi yang A, yaitu kalau A itu menambahkan data hewan baru yang ingin ditambahkan. Nah, di sini ketika pencet A, user akan ditanya ingin berapa entries. Di sini bisa di input angka 1 sampai 4. Nah, di line nomor 15, jika I sama dengan 1, ini akan membuat cek loop. Di line 17, ini jika user menginput angka 1, maka ini yang akan dijalankan, yaitu user akan disuruh memasukkan input, yaitu masukkan nama hewan pertama, masukkan nomor kandang hewan pertama, masukkan jenis makanan hewan pertama, masukkan jenis hewan pertama. Nah, ini user akan masukin data-data tersebut. Nah, data-data tersebut akan masuk ke variabel record 1. Record 1 itu berisi data dari nama hewan pertama, nama kandang hewan pertama, nama jenis makanan hewan pertama, dan juga jenis hewannya. Nah, jika user memasukkan angka 2, maka akan ditanya lagi memasukkan nama hewan kedua, masukkan nomor kandang hewan kedua, masukkan jenis makanan hewan kedua, dan juga memasukkan jenis hewan kedua, itu hewan apa. Nah, yang kedua ini juga akan sama, semua datanya akan masuk ke variabel record 2. Sama seperti yang 3 dan 4. Nah, jika user memasukkan input selain 1 sampai 4, maka akan mengeluarkan print angka salah dan user akan kembali ke menu utama. Sekarang untuk fungsi jika user menekan tombol E, yaitu untuk mengedit data. Nah, yang ini. Pertama, setelah menekan tombol E, user akan ditanya ingin mengedit yang record nomor berapa. Jika ingin record 1, maka user akan harus input nomor 1. Nanti sama seperti yang tadi, sini sebenarnya cuma diulang saja, yaitu memasukkan kembali nama hewan pertama, masukkan kembali nomor kandang hewan pertama, masukkan jenis makanan hewan pertama, dan juga jenis hewannya. Nah, nanti jika sudah, data-data tersebut masuk ke record 1 lagi. Nah, ini udah ke save yang baru. Yang untuk 2, 3, dan 4 juga sama. Nah, di sini jika user menekan tombol V untuk melihat data, user akan ditanya ingin melihat yang record nomor berapa. Jika yang user mengklik tombol 1, maka yang keluar akan mengeprint data dari variabel record 1. Nah, jika data tidak ada, maka program akan ngeprint tulisan tidak ditemukan apabila data yang di record nomor 1 itu tidak ada isinya. Kalau yang nomor 2 juga sama, jika user memasukkan angka 2, maka program akan mencetak data record nomor 2. Sama halnya seperti 3 dan 4. Nah, di sini fungsi jika user menekan tombol S untuk mencari data. Ketika menekan tombol S, user akan ditanya mencari data berdasarkan apa. Di sini kami sediakan
cari berdasarkan nama hewan, cari berdasarkan jenis makanan hewan, cari berdasarkan jenis hewan, dan cari berdasarkan nomor kandang hewan. Nah, untuk mencari berdasarkan nama hewan itu user harus menekan tombol A. Sini. Nah, jika user menekan tombol A, maka user akan ditanya, maka user akan disuruh untuk memasukkan nama hewan. Jika ada, maka nanti hasil pencariannya akan terlihat tercetak di print sini. Di line nomor 129 print hasil pencarian. Lalu print record nomor 1 karena usernya klik nomor 1. Nah, jika yang ditekan angka 2, maka yang keluar akan isi data dari record nomor 2. Sama seperti 3 dan 4 juga sama. Nah, jika user menekan tombol B, yaitu mencari berdasarkan jenis hewan, user di sini akan mengetik jenis hewannya. Misalnya ada, maka itu misalnya jenis hewannya sama dengan di record nomor 1, 2, atau 2, 3, atau 4, maka sama. Nanti hasilnya akan tercetak di lalu jika user input F untuk mencari berdasarkan jenis makanan hewan. Nah, di sini sebenarnya ini sama codingannya untuk cari berdasarkan jenis hewan. Di sini user akan memasukkan input apakah jika jenis makanannya ada di record 1, 2, 3, atau 4, maka hasilnya akan dicetak. Nah, sini. Kalau user menginput C untuk mencari data berdasarkan nomor kandang hewan. Nah, ini ketika user menekan tombol 1, menginput tombol 1, maka yang keluar akan isi data dari record nomor 1. Sama halnya seperti record jika user menekan tombol 2, 3, atau 4. Jika user tidak menginput valid key dari main condition, maka program akan mencetak invalid key coba lagi. Nah, untuk itu di sini sudah ada contoh pengujiannya. Nah, di sini saya akan mendaftarkan data hewan, yaitu tekan A. Setelah itu saya memasukkan ini, masukkan nama hewan pertama Jeffrey, masukkan nomor kandang yang pertama 001, lalu memasukkan jenis makanan yang pertama daging, juga memasukkan jenis hewan pertama kucing. Nah, karena saya di sini ingin menambahkan 2 entry, maka di sini jadi 2 kali ya. Yang ini hewan pertama sudah jadi, lanjut ke hewan kedua. Masukkan nama hewan kedua Michael, masukkan nomor kandang hewan kedua 002, masukkan jenis makanan hewan kedua biji-bijian, dan juga memasukkan jenis hewan kedua burung. Nah, selanjutnya jika saya ingin melihat data yang pernah saya input sebelumnya, maka saya tinggal menekan V. Setelah menekan V, saya akan user akan disuruh menginput nomor. Nomor di sini adalah nomor recordnya yang pernah di input. Karena di sini saya input nomor 2, maka akan terpampang data hewan nomor 2, yaitu Michael dengan nomor kandang 002, jenis makanannya biji-bijian, dan juga jenis hewannya itu burung. Baik, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah program database satwa kebun binatang dengan operasi CRUD membantu dalam menyimpan dan mengelola data satwa secara efisien. Dengan menggunakan operasi CRUD,
Pengguna dapat membantu entry baru, create, membaca informasi yang ada, read, memperbarui data yang ada, update, dan menghapus data yang tidak diperlukan, delete. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah serta menjaga konsistensi dan integritas data. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.